Zaman dulu orang barter, ada ayam ditukar sama beras. Tapi zaman sekarang kita pakai uang. Nah, uang sendiri adalah alat tukar yang disepakati bersama untuk mempermudah transaksi. Tapi uang juga punya fungsi lain loh. Yang pertama adalah alat hitung nilai barang, yang kedua adalah penyimpan kekayaan, dan yang ketiga adalah alat untuk pembayaran hutang. Nah, di sini juga ada alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan juga pembayaran hutang. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama kita mulai dari alat tukar, yaitu untuk jual beli. Dan yang kedua adalah satuan hitung, yaitu adalah untuk menghitung harga. Dan selanjutnya adalah penyimpan nilai, yang dimana itu bisa disimpan dan hasilnya tetap atau nilainya tetap. Dan yang terakhir adalah pembayaran hutang, yaitu sah secara hukum dan sosial. Nah, selanjutnya mari kita bahas jenis-jenis uang. Ada dua jenis besar uang. Yang pertama ada uang kertas, dan yang kedua ada uang logam yang berbentuk secara fisik. Dan juga ada jenis uang lainnya, yaitu uang digital yang bisa berbentuk saldo di rekening, e-wallet, ataupun cryptocurrency. Sekarang uang bukan cuma di dompet, tapi juga di HP. Nah, selanjutnya, dari mana sih datangnya uang? Nah, uang sendiri diterbitkan oleh bank sentral atau kayak Bank Indonesia gitu, yang berdasarkan kebijakan ekonomi. Tapi, uang juga tercetak lewat aktivitas seperti pinjaman, investasi, ataupun pajak dan subsidi. Nah, sekarang kita bahas, emang bisa ya nilai uang itu turun? Nah, jawabannya adalah bisa. Uang bisa kehilangan daya beli karena inflasi. Artinya adalah, dulu 10.000 rupiah itu bisa beli nasi satu teh. Tapi sekarang cuma cukup buat nasinya aja. Nah, sekarang kita bahas masa depan uang. Uang makin canggih. Sekarang bisa transfer pakai QRIS, dompet digital, bahkan cryptocurrency bisa. Tapi apapun bentuknya, uang tetap alat tukar. Nah, tapi gimana kalau misalnya sistem uang ini ambruk? Nah, langsung aja kita bahas tentang krisis. Bayangin, hari ini kalian masih bisa beli mie instan 10 ribuan. Besok, harga udah jadi 100 ribu. Uang di dompet tiba-tiba gak ada artinya. Gila kan? Nggak juga. Itu yang namanya krisis ekonomi. Apa sih itu krisis ekonomi? Krisis ekonomi sendiri adalah sistem keuangan sebuah negara yang runtuh. Kayak harga-harga naik gila-gilaan, bank-bank kolaps, nilai mata uang anjlok parah, dan ribuan orang kehilangan kerja. Nah, berikut ini adalah contoh krisis di dunia nyata. Yang pertama ada di tahun 1998. Indonesia kena krisis. Dolar naik dari 2.000 ke 17.000 rupiah. Orang kaya bangkrut, rakyat miskin makin kelaparan. Yang kedua ada di tahun 2008, yaitu Amerika Serikat. Bank terbesar tumbang gara-gara utang properti. Dunia ikut kejar. Dan yang ketiga, di tahun 2023 ada di Lebanon. Inflasi naik 200%. Orang-orang pada bakar uang untuk masak karena nilainya udah gak ada gunanya lagi. Nah, sekarang kita bahas dampaknya yang gila-gilaan. Harga beras naik tiap hari. Orang antri beli minyak kayak beli tiket konser. Gaji naik? Enggak. Tabungan kalian makin lenyap. Dan yang udah punya aset justru makin cuan karena sistemnya udah gak adil dari awal. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa sih krisis ini bisa terjadi? Pemerintah terus-terusan cetak uang, bank ngasih pinjaman tanpa memikir, korupsi, utang negara numpuk, dan kepercayaan rakyat ke sistem mulai hilang. Nah, maka dari itu orang-orang mulai mikir, gimana
kalau ada uang yang nggak bisa dicetak seenaknya? Gimana kalau sistem keuangan nggak dikontrol oleh pemerintah? Dan juga, gimana kalau kita nggak butuh bank sama sekali? Di saat semuanya runtuh, orang-orang mulai nyari tempat paling aman buat simpan duit. Tempat itu dikenal dengan nama bank. Tapi, seaman itukah bank sebenarnya? Langsung aja kita bahas. Bank. Kalian percaya bank itu tempat paling aman nyimpen duit? Gak salah sih. Tapi tunggu dulu. Kalian tahu gak? Uang yang kalian simpen di bank itu sebenarnya udah bukan milik kalian lagi. Nah, langsung aja kita bahas bagaimana cara kerja bank yang sebenarnya. Misalnya gini, kalian taruh 1 juta di bank. Bank cuma nyimpen sebagian kecil doang. Sisanya diputerin lagi, dipinjemin lagi ke orang lain. Jadi, uang kalian tuh dipakai muter sama mereka. Nah, inilah yang namanya fractional reserve system. Namanya adalah fractional reserve. Bayangin, dari 1 juta, bank cuma nyimpen 100 ribu. Nah, 900 ribunya dipinjemin ke orang lain. Dan kalau semua nasabah narik uang bareng, boom, banknya kolaps. Bank itu sebenarnya bukan paling aman, karena sejarah sendiri udah buktiin. Yang pertama, 2008, bank raksasa di Amerika Serikat bangkrut. Yang kedua, di 2023, Silicon Valley Bank tumbang. Di Argentina, rakyat dibatasin ngambil duit sendiri. Bank bisa bekuin rekening kalian kapan aja, dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi kalian harus tanya lagi kepada diri kalian sendiri. Apa benar bank itu tempat paling aman untuk masa depan kalian? Karena sistem ini bisa roboh kapan aja. Uang sekarang kayak pedang bermata dua. Gampang dicetak, gampang juga nilainya turun. Makanya, banyak yang mulai cari pengganti yang lebih aman dan kuat dari bank. Nah, disinilah Bitcoin mulai menarik perhatian. Sebuah bentuk uang baru yang beda banget dari uang biasa. Tapi, apaan sih Bitcoin itu sebenarnya? Nah, langsung aja kita kulik materi tentang Bitcoin. Bitcoin. Kalian pernah mikir gak? Kenapa ada orang rela beli 1 Bitcoin seharga ratusan juta rupiah? Bukan karena dia mau kaya, tapi karena dia udah ngerti. Bitcoin itu bukan sekedar uang, tapi senjata perlawanan. Bitcoin dibuat tahun 2009 saat dunia lagi dilandanya dengan krisis. Saat bank nyetak uang gila-gilaan dan rakyat dibikin miskin. Bitcoin muncul buat satu tujuan, yaitu lepasin manusia dari sistem keuangan yang udah rusak. Gak ada kantor pusat, gak ada pemilik, gak bisa dibekuin, disita, ataupun dimanipulasi. Bitcoin itu milik semua orang, tapi bukan milik siapa-siapa. Bitcoin itu lebih dari investasi. Kalian boleh lihat di grafik harga Bitcoin naik turun. Tapi nilai sebenarnya ada di kebebasan. Di Venezuela, Nigeria, bahkan Rusia, Bitcoin itu jadi penyelamat saat uang mereka lagi hancur. Kalian bisa punya emas, kalian bisa punya dolar. Tapi kalau semisalnya dunia ini ambruk, Bitcoin lah bisa jadi satu-satunya yang masih berdiri. Tapi tunggu dulu, kenapa sih Bitcoin bisa sekuat itu? Jawabannya, karena ada teknologi dewa di belakangnya. Dan itu bukan hal biasa. Dan dia disebut dengan blockchain. Di
Di saat semua orang ngomongin Bitcoin, tapi jarang yang paham teknologi di baliknya itu yang lebih gila. Namanya adalah blockchain. Nah, bayangin, ada buku catatan global, isinya semua transaksi, dan gak bisa dihapus, gak bisa diedit, dan semua orang punya salinannya. Itulah bentuk dari blockchain. Blockchain itu transparansinya ibaratkan level dewa. Kalian kirim Bitcoin ke orang lain, semua orang bisa lihat, tapi nggak ada yang tahu kalian siapa. Aman, tapi terbuka. Itulah kombinasi antara privasi dan transparansi yang mustahil ditiru oleh sistem lama. Asal kalian tahu, blockchain itu bukan cuma untuk uang, tapi sekarang blockchain bisa dipakai buat voting digital, sertifikat tanah, bukti kepemilikan karya seni atau yang bisa disebut dengan NFT, dan yang terakhir sampai ngelacak asal makanan di supermarket. Kalian pikir blockchain cuma buat cryptocurrency? Kalian salah besar. Ini teknologi revolusioner yang bakal mengubah cara dunia ini kerja, bisnis, dan juga hidup. Tapi dari semua kecanggihannya, ada satu hal yang bikin blockchain dan Bitcoin itu bernilai banget, yaitu kelangkaannya. Kalian siap ngerti kenapa scarcity itu penting banget? Gas, kita langsung ke materi scarcity. Scarcity. Kenapa berlian mahal? Kenapa emas dihargai? Jawabannya simpel. Karena langka. Dan sekarang dunia punya bentuk kekayaan baru yang juga langka, yaitu Bitcoin. Nah, seperti yang kita semua tahu bahwa Bitcoin hanya ada 21 juta keping di dunia ini, yang gak bisa dicetak lagi dan gak bisa ditambah lagi. Gak kayak rupiah, dolar, atau euro yang bisa diproduksi tanpa batas. Bitcoin itu terbatas, dan itu yang bikin dia berharga. Kelangkaan sama dengan nilai. Emas butuh ditambang, Bitcoin juga. Tapi bedanya, kalian gak perlu gali tanah. Yang kalian butuhin adalah daya komputasi yang gede. Dan makin lama, makin susah nambang Bitcoin. Scarcity ini bikin orang jadi kepincut. Orang kaya, institusi besar, bahkan negara mulai beli Bitcoin. Bukan buat trading, tapi buat nyimpan nilai kekayaan yang gak bisa dimakan oleh inflasi. Saat uang terus dicetak tanpa batas, hanya ada satu hal yang pasti bakal naik nilainya, adalah yang gak bisa ditambah lagi. Dan Bitcoin, dia itu udah dikunci dari awal. Tapi bukan cuma soal nilai, bro. Ada alasan lebih dalam kenapa orang bela-belain pindah ke Bitcoin. Bukan buat cuan, tapi buat bebas. Sekian pembahasan topik dari saya. Semoga dengan video ini kalian bisa merasa terbantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.